Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bisa ikut menyemarakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, berkaitan dengan salah satu ibadah sunnah pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini sebagaimana kita ketahui jumlah rakaatnya itu beragam. Ada yang 20 plus 3 jadi 23, ada yang 8 plus 3 menjadi 11 rakaat. Nah, ini akhirnya kadang menjadi polemik di masyarakat. Ada yang suka dengan 23 rakaat kemudian mengenggani yang 11. Ada juga yang suka dengan 11 kemudian mengenggani yang 23. Nah, kejadian misalnya ketika seseorang yang suka atau fanatik dengan salah satu jumlah rakaat, kemudian dia berada di masjid yang berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah ketika di tengah-tengah sholat, di dalam rakaat tertentu misalnya, orang yang bersangkutan ini meninggalkan jamaah karena dia berkeyakinan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia yakini selama ini. Kalau kita lihat ke dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, di dalam hadis beliau pernah menyampaikan bahwa innahu man qama ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamu lailatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Kurang lebih artinya, sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dari awal sampai akhir dia ikut imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala seperti sholat sunnah semalam penuh. Nah, semalam ini ukurannya di dalam agama kita, agama Islam, adalah ketika masuk waktu maghrib. Itu dianggap sebagai waktu malam. Masuk waktu maghrib sampai menjelang subuh, waktu fajar. Maka kurang lebih kalau di Indonesia dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi katakanlah. Itu berarti ada 10 jam. Itu pahalanya seperti orang sholat sunnah 10 jam tidak ada hentinya kalau orang tersebut mengikuti imam dari awal sampai akhir. Nah, pahala ini akan menjadi terbuang sia-sia kalau yang bersangkutan itu putus di tengah jalan karena dia punya keyakinan tertentu, dia harus melakukan sebagaimana yang dia yakini, maka dia memisahkan diri dari jamaah sholat. Ini sangat tidak menguntungkan bagi yang ikut sholat. Ini namanya perbuatan yang tabdir. Orangnya disebut mubadir, perbuatannya disebut tabdir. Ini juga kadang salah penamaan antara mubadir dengan tabdir. Jadi jangan sampai kita melakukan ketabdiran sehingga disebut sebagai orang yang mubadir. Karena apa? Karena kita sudah menyia-nyiakan pahala sholat semalam suntuk gara-gara kita punya keyakinan yang berbeda. Padahal Rasulullah menyuruh kepada kita untuk sholat bersama imam sampai selesai. Kalaupun ada yang berbeda dari apa yang kita yakini selama ini, maka kita bisa menambahnya, katakanlah kalau itu kurang misalnya. Jadi misalnya kita biasa sholat 23, kemudian kita sholat di sebuah masjid, di masjid itu diselenggarakan 11 rakaat, jadi 8 tarawih, 3-nya witir. Maka kalau kita masih ingin sampai menggenapi 23, ya dari 8 itu kita tambah lagi 12 rakaat, katakanlah nanti setelah kami di rumah, sehingga genaplah menjadi 23. Apakah setelah sholat witir itu kita boleh sholat lagi? Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa tutuplah sholat sunnah malam itu dengan sholat witir. Para ulama berpendapat boleh. Jadi kita tetap boleh melakukan sholat sunnah lagi setelah kita melakukan sholat witir pada saat tarawih.
Yang penting pada malam hari itu tidak ada 2 witir. Jadi witirnya cuma saat itu saja, saat tarawih. Jadi tidak perlu ditambah witirnya. Kalau sholat sunnahnya masih bisa mengerjakannya. Bahkan ketika misalnya malam kita ingin sholat tahajud, maka itu sangat boleh. Tidak ada masalah. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat bahwa kalau sudah ditutup dengan witir maka tidak ada sholat sunnah lagi malam itu. Tetapi ini tentu memberatkan bagi orang-orang yang misalnya ingin menambah sholat tahajud. Maka mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa setelah sholat witir itu tetap bisa melakukan sholat sunnah asal tidak melakukan sholat witir lagi. Itu tentu yang lebih bisa kita ikuti. Jadi teman-teman yang misalnya berbeda keyakinan seperti itu, berbeda pemahaman seperti itu, bisa tetap menambah sholatnya. Kemudian bagi yang misalnya biasanya 11 rakaat, kemudian qadarullah dia masuk ke sebuah masjid misalnya menjadi seorang musafir misalnya, kepengen sholat tarawih pada malam hari itu, dia ke masjid dan kebetulan di masjid itu diselenggarakan 23 rakaat. Lantas apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah tetap mengikuti imam dari awal sampai akhir tanpa dia keluar setelah rakaat ke-8, kemudian dia witir sendiri di rumah sebanyak 3 kali. Ini akan menyanyiakan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita pedomannya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mensabdakan bahwa ikuti imam sampai terakhir. Karena apa? Karena di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Karena itu jangan selisihi imam. Kalau imamnya takbir maka takbir, imamnya ruku maka ruku. Bahkan kalau imamnya duduk maka makmumnya ikut duduk. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus meneladani apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau sunnahkan. Itu saja. Mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita antara umat Islam, antara kaum muslimin. Walaupun berbeda-beda pemahaman, berbeda pandangan terkait hal-hal yang cabang ini, jangan sampai membuat kita menjadi berpecah belah. Karena berbeda itu sunnatullah, tetapi bersatu itu adalah perintah Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.